Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau ambil, Jangan jalan terus. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madahinya di balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang
sesat untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Tiap hari ku berutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu.
dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacita pun berubah lengkap bila ku di rumah-Mu. Hai daku, Dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta Kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Kau temanku, pemimpin terdekat. dekaplah aku Tuhan, dirimu dunia penuh kilauan hampa dan suara godanya. Di dalam dan di luar si jahat mendesak, menisi lawan dosa, ya Tuhan Kau tetap. Ya Yesus, Kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan Kau sambut hamba-Mu. Dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh. Sedangkan pada Tuhan
Sebuah jalan kehidupan
sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya yang mendendam kepada kita. Tak dilakukannya, tidak dibalaskannya, setimpal dengan dosa dan kesalahan kita. Tapi setinggi langit dari atas bumi, besar kasih setianya, ada yang takut akannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya yang mendendam kepada kita. Sejak timur dari barat, demikianlah Tuhan menjauhkan dari kita pelanggaran kita. Bagai Bapa sayang kepada anak-anaknya, Tuhan sayang pada orang yang takut akan-Nya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya yang mendendam kepada kita. Warta Lisan 19 September 2021. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah bersama GKI Perumnas pada pagi ini. Kiranya ibadah ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ibadah Minggu hari ini, 19 September 2021, akan dilayani oleh Pendeta Suryati Ambarsari. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Pertama, persidangan Majelis Jemaat. Persidangan Majelis Jemaat akan diadakan pada hari Minggu 19 September 2021, pukul 13.00.
Seluruh majelis jemaat diharapkan mengikuti persidangan majelis jemaat dan mohon dukungan doa dari jemaat. 2. Doa pagi. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Jemaat diundang untuk hadir dan mengikuti doa pagi melalui Zoom Meet. 3. Mesbah keluarga setiap Rabu. Dalam rangka meningkatkan persatuan dan rasa kepedulian di dalam keluarga, majelis jemaat akan menerbitkan mesbah keluarga bagi setiap anggota jemaat dan simpatisan. Bahan dapat digunakan untuk persatuan keluarga setiap minggunya dan disebarkan via grup WhatsApp. Bahan mesbah keluarga adalah pengganti doa malam di hari Rabu. 4. Ucapan terima kasih. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan pujian yang disampaikan oleh siswa-siswi, guru, dan karyawan SMPK Penabur Gading Serpong pada kebaktian hari ini. 5. Renungan harian wasiat dan jendela hati. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan buku renungan wasiat dan jendela hati edisi September sampai Oktober 2021 dapat mengambilnya di Stariat pada jam kerja. Untuk selengkapnya dapat dilihat di warta cetak atau warta digital. Demikianlah warta lisan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh-Nya lah kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Penebus, dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, dan yang memelihara kasih setia-Nya untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin.
besertamu. Tema minggu ini adalah menyambut dan bukan disambut. Yesus mengajak kita untuk menyambut sesama yang paling hina, kecil, dan tidak diperhitungkan, ketimbang mengejar ambisi untuk disambut dan diutamakan. Nas yang mendasarinya diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 37. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Tuhan menolong kita dalam ibadah ini. Di manakah engkau? Kalimat tanya ini menjadi kalimat pertama yang keluar dari mulut Allah setelah kejatuhan manusia dalam dosa. Allah bertanya bukan untuk meminta informasi, karena Allah Maha Tahu. Dia bertanya untuk menyadarkan manusia akan keadaan mereka. Mari saat ini masing-masing kita datang kepada Allah dengan seluruh keberadaan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di kerajaan surga mulia, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, ataupun perbuatan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagimu. Oleh sebab itu ya Bapa, berikanlah kami rahmat pengampunan-Mu dan perbaruilah hati kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami memohon ampun. Amin. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembah kudilengku dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Suaranya telah ku dengar, memanggil aku yang cemar. Meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembah kudilengku dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Duri menusuk dahinya, jadi terpaku tangannya. Semua karena kasih-Nya, Dia mengangkatku dari lembah kudilengku dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Semakin tinggi ku tempuh, semakin damai hatiku. Sebab kasih-Nya yang penuh, Dia mengangkatku dari lembah kudilengku dengan tangannya yang lembut.
ku diangkatnya. Setiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Allah diberitakan pengampunan dengan mengingat firman Tuhan dari Mika 7 ayat 18-19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Mari kita menaikkan doa aplikasi. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang mengasihi kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami. Memampukan kami menapaki hari-hari kehidupan kami dengan pemeliharaan yang tidak pernah berkesudahan. Saat ini kami bersyukur kami boleh kembali beribadah di rumah kami masing-masing. Dan kami bersyukur kami akan berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Mu. Dari semua bacaan Alkitab yang akan kami baca, Roh Kudus terangilah kami dengan hikmat yang daripada-Mu, supaya kami mengerti, memahami, dan memegang terus firman-Mu itu sebagai dasar kehidupan kami hari lepas hari. Supaya hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yeremia pasal 11 ayat 18-20. Yeremia pasal 11 dimulai dari ayatnya yang ke-18. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu, Engkau Tuhan memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih.
Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan kesepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka. Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur 54 ayatnya yang ke-1 sampai ke-9. Untuk mimpi-mimpian dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Zifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaan. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaan-Mu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan, dan mataku memandangi musuh. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua dari Yakobus 3, pasal 13, sampai Yakobus 4, ayat yang ketiga, dilanjutkan ayat yang ke-7 dan 8. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat ke-7 dan 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, sebab ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya.
Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal yang ke-9 ayat 30 sampai dengan 37. Markus 9 mulai ayatnya yang ke-30. LAI memberi judul Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Perikop yang kedua. Siapa yang terbesar di antara para murid? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus dan semua pembacaan Alkitab. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Allah, merenungkannya, serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ikut jalan Tuhan itu tidak enak. Sama sekali tidak enak. Tapi bukan berarti kan sesuatu yang tidak enak itu adalah sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang tidak enak itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Bukan berarti yang tidak enak itu sama sekali nggak ada artinya atau tidak bernilai. Ikut jalan Tuhan itu tidak enak, tapi yang pasti ikut jalan Tuhan itu kita akan mendapatkan keselamatan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari percaya tentang hal itu? Bacaan kita yang pertama dari Yeremia 11 ayat 18 sampai 20. Kita dapati sesuatu yang mencengangkan. LAI memberi judul Nyawa Yeremia terancam di Anathoth. Kenapa sih mesti dibaca bagian ini? Bacaan pertama adalah sesuatu yang gak enak dibaca. Belum apa-apa udah bikin takut dan gentar. Tapi mari kita perhatikan dulu bacaan pertama kita. Ada sekelompok orang yang mengadakan kesepakatan yang jahat terhadap Yeremia. Tapi bagi orang yang seperti Yeremia, yang setia dalam mengikut jalan Tuhan, kita mendapati bahwa Allah tidak pernah tinggal diam. Allah selalu menolong, melindungi, dan memelihara Yeremia terhadap orang-orang yang jahat. Ya, kalau kita membayangkan posisi kita seperti Yeremia,
nggak enak ikut jalan Tuhan. Banyak yang nggak suka, banyak yang membenci, dan hidup kita juga mungkin tidak tenang. Tapi Tuhan tidak tinggal diam, itu yang diyakini oleh Yeremia, bahwa Tuhan akan menjalankan keadilannya. Yeremia seolah memang sengsara mengikuti jalan Tuhan. Tetapi sengsaranya Yeremia mengikuti jalan Tuhan tidak sebanding dengan keadilan yang akan Tuhan nyatakan bagi Yeremia terhadap orang-orang yang berniat jahat kepadanya. Bapak Ibu, bacaan kita yang kedua juga menyatakan hal yang kurang lebih sama. Jadi pengikut Kristus nggak enak. Sebab perjuangan untuk menjadi orang yang baik itu seolah tidak mudah. Jadi pengikut Kristus kan nggak boleh memegahkan diri, nggak boleh iri hati. Padahal iri hati itu sifat dasar manusia yang sudah bisa kelihatan sejak masih kanak-kanak. Gak boleh memuaskan hawa nafsu sesuka hatinya. Dan dalam bacaan kedua kita, gak boleh kita mengerjakan hikmat yang datang dari dunia, yang pastinya gak berkenan di hadapan Allah. Tapi jadi pengikut Kristus itu, meski kita agak kesulitan untuk tidak melakukan hal yang tidak baik, tapi Allah tetap mengasihi kita. Allah tetap memberikan hikmat yang dari atas agar kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Allah tetap mau dekat pada kita dan meminta kita dekat kepadanya. Yakobus 4 ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Dan percayalah kalau kita dekat dan terus semakin dekat kepada Allah, hal-hal baik akan dimampukannya untuk kita kerjakan bersama-sama dengan Allah dalam hidup kita. Jadi di balik hal yang tidak mengenakan sebenarnya ada sesuatu yang baik dan indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi tetap ya setia menjadi pengikut Kristus. Bacaan Injil kita memberikan penegasan yang lebih terang. Ketika Yesus terus terang memberitahukan bahwa dirinya akan mendapatkan penganiayaan dan kematian, para murid itu tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Sebenarnya itu salah satu cara menampik pernyataan Yesus. Jadi di Markus 9 ayat 31, ini adalah pemberitahuan yang kedua, bahwa anak manusia diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Bagaimana reaksi para murid? Mereka nggak mau dengerin pernyataan Yesus. Malah mereka sibuk bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Ya mungkin mereka juga berpikir, buat apa kami mengikuti Yesus kalau bukan menjadi orang yang besar. Jadi motivasi mereka mengikuti Yesus masih seputar ambisi dan hasrat, bahwa mereka bisa ikut tenar kalau jadi murid Yesus. Bahkan kalau bisa jauh lebih tenar dari Yesus. Mungkin mereka juga berpikir, hidup mereka selama ikut Yesus kan gak enak. Jalan kaki jauh kemana-mana, ikutin kemana Yesus pergi. Makan, minum, tidur juga jadi tidak teratur karena mengikuti ritme hidup Yesus. Belum lagi Yesus yang dipandang sebelah mata oleh orang lain, mau gak mau sebagai orang yang terus mengiring Yesus juga ikutan dipandang sebelah mata sama banyak orang. Jadi rasanya wajar kalau mereka berpikiran, gak apa-apa deh sekarang hidupnya gak enak. Suatu saat nanti mereka akan mendapat upahnya, yaitu menjadi yang terbesar sebagai pengganti atau penerus Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
Yesus tahu loh kedalaman hati manusia sampai yang paling dalam. Dan Yesus sebenarnya memberi penegasan terus-menerus bahwa pengajaran Yesus memang berbanding terbalik dengan pemahaman dunia ini. Jadi kalau di dunia ini menjadi yang terkemuka, menjadi yang terbesar, itu adalah seperti sebuah tujuan hidup, tetapi tidak dengan pengikut Kristus. Yesus menginginkan para murid memegang pengajarannya dengan kesungguhan. Yesus mengajarkan bukan dengan kata-kata, tapi juga dengan teladan kehidupannya. Yesus tidak memungkiri bahwa kebutuhan hidup manusia salah satunya adalah ingin didahulukan, ingin diutamakan, ingin dinomorsatukan. Makanya di Markus 9 ayat 35 Yesus mengatakan, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu. Jadi bukan berarti kebutuhan hidupnya untuk menjadi yang terdahulu, ingin didahulukan, ingin diutamakan, ingin dinomorsatukan, itu tidak boleh ada sama sekali. Bukan berarti seperti itu. Tapi Yesus memberikan sebuah pemahaman dasar. Kalau ingin kebutuhan hidupmu seperti itu terjadi, yang aku ajarkan adalah bahwa ia harus menjadi yang terakhir dari semuanya. Dia harus menjadi pelayan dari semuanya. Ya, dari pemahaman Markus 9 ayat 35 ini ada seorang teolog yang mengatakan, seorang pemimpin itu bukan berapa banyak orang yang melayani dirinya, tapi seorang pemimpin yang hebat adalah berapa banyak orang yang dilayaninya. Dan tema kita hari ini adalah mau mengajak kita bahwa kita itu menyambut undangan Yesus untuk menjadi pengikutnya. Dan kalau kita disambut oleh Yesus, kita pun menyambut sesama kita, orang lain. Ya, cukup hanya Yesus saja disambut. Tapi kita harus menyambut orang lain. Yesus memberi contoh lewat tindakan simbolik yang sangat dalam maknanya. Yesus menggendong anak-anak. Kemudian Yesus menempatkan anak-anak ini sebagai subjek teladan. Ya mungkin para murid berpikir, Yesus aneh-aneh aja. Sebab dalam pemikiran mereka tidak lazim jika seorang dewasa diminta meneladani anak-anak. Yang terjadi dalam budaya sepanjang abad dan tempat adalah sebaliknya. Anak-anak yang harus meneladani orang dewasa. Sebenarnya bukan apa yang tampak, kelihatan mata, yang menjadi pengajaran Yesus. Anak-anak adalah milik pusaka pemberian Tuhan bagi dunia ini. Anak-anak itu berharga di mata Tuhan. Walaupun anak-anak adalah kelihatan betul sebagai sosok yang lemah, yang tidak punya pengalaman, yang membutuhkan bantuan orang lain, dan bahkan juga yang dipandang rendah dalam tata sosial masyarakat. Namun tindakan Yesus memeluk dan menjadikan anak sebagai teladan bagi orang dewasa merupakan sebuah inspirasi rohani, inspirasi spiritual yang luar biasa. Dan Yesus mengatakan, menyambut orang kecil sama dengan menyambut Yesus. Menyambut Yesus sama dengan menyambut Sang Bapa. Jadi sebenarnya ada sebuah dialog. Kita menyambut kasih Allah, Allah mengasihi kita, kita juga menyambut Yesus dan kita disambut oleh Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan memberi contoh memeluk anak-anak yang dianggap sebagai makhluk yang lemah, tidak punya pengalaman, selalu membutuhkan pertolongan dan juga dipandang rendah, Yesus sebenarnya hendak menolak
gaya hidup yang berpusat pada diri sendiri, sebagaimana yang dipertontonkan oleh para murid. Ingatlah bahwa hasrat kekuasaan, bahwa keinginan untuk didahului atau diutamakan atau dinomorsatukan kerap menjauhkan kita dari Allah, dari sesama, dan juga dari dunia. Justru ketika kita memposisikan diri kita sebagai anak-anak yang lemah, butuh bantuan, tidak punya pengalaman, dan dipandang rendah, kita merasa butuh Allah. Kita juga merasa butuh sesama kita. Dan kita juga bisa mengerjakan hal yang baik bagi dunia. Pilih mana Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih? Disambut oleh manusia, dielu-elukan dan dianggap hebat? Atau pilih disambut oleh Allah saat kita juga menyambut sesama kita, melayani orang lemah dan yang tersingkirkan, menghadapi orang yang tak berdaya dan dipandang rendah dan memberi pertolongan bagi sesama kita? Kalau kita mau menyambut sesama kita, maka Allah sendiri yang akan menyambut kita. Allah loh, yang empunya seisi dunia, yang akan memperlakukan kita dengan istimewa. Tapi kalau kita pikir, saya mau diperlakukan oleh sesama manusia selama saya masih hidup di tengah dunia ini. Sama manusia itu istimewanya apa? Kan sama-sama manusia, sama-sama makhluk yang fana, yang akan kembali kepada penciptanya. Jadi kalau kita lebih memilih disambut oleh sesama kita manusia dengan mengerjakan hal-hal yang kita anggap sesuai dengan hukum dunia ini, dan kita menampik, menyambut Allah, menyambut pengajaran Allah, menyambut sesama kita manusia, ya akhirnya kita juga akan menjadi binasa. Tapi kalau kita disambut oleh Allah yang empunya seisi dunia ini, betapa istimewanya kita. Nah, jadi pengikut Kristus itu nggak enak kalau kita memandang dengan hikmat yang dari dunia ini. Tapi jadi pengikut Kristus itu begitu istimewa, luar biasa kalau kita menjalaninya dengan hikmat yang dari atas. Yeremia, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menyambut sesamanya, menolong sesamanya, agar hidup berkenan di hadapan Allah. Dia akhirnya direndahkan, diancam nyawanya, tapi dia disambut oleh Allah, diberikan keadilan oleh Allah. Kalau kita masih memikirkan bagaimana sih supaya kita disambut dengan cara-cara duniawi, supaya kita dipandang, dinomorsatukan, misalnya dengan memperhatikan soal gengsi, ambisi, hasrat, agar kita dipandang, dinomorsatukan oleh orang lain. Dan semua hal itu kita lakukan dengan mengumbar rasa iri hati, rasa mementingkan diri sendiri, dan tidak bisa berdamai dengan orang lain. Apa jadinya hidup kita yang cuma sekali ini? Jadi kita mau belajar seperti Yesus, mau menderita, tidak disambut dengan luar biasa oleh sesamanya karena harus menanggung penderitaan. Tapi Yesus disambut dan dimuliakan oleh Allah ketika dia rela menanggung salib, mati untuk manusia, menebus dosa-dosa manusia. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita bersaat teduh sejenak.
Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermain di cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang maha kuasa. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, sambil mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kasih-Mu begitu besar bagi kami. Engkau selalu menyambut kami dalam apapun yang menjadi kondisi dan keadaan kami. Sebagai tanda syukur kami karena kami telah disambut oleh Tuhan dan dikasihi dengan begitu luar biasa. Maka kami pun berketetapan untuk boleh menyambut sesama kami, melayani sesama kami. Dan kami berharap ya Allah, dalam pilihan kehidupan kami menjadi pengikut Kristus, biarlah kami boleh senantiasa setia mengiring Tuhan. Dalam berbagai penderitaan yang harus kami jalani saat mengikut jalan Tuhan, kami boleh yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam hidup kami, memampukan kami untuk melakukan banyak hal yang baik, yang menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami berdoa kepadamu ya Allah, untuk andeka pergumulan kami.
Tuhan menolong terus dalam segala sesuatu yang tengah kami gumulkan. Di tiap-tiap keluarga ya Allah, Engkau memberkati kami. Kami percaya di balik segala pergumulan kami, Tuhan semakin berkarya lebih hebat lagi bagi kami. Di balik segala kesusahan yang sedang kami hadapi, Tuhan tetap menyediakan kebaikan bagi hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami dalam pembelajaran yang ada di tiap sekolah. Dalam rencana-rencana atau realisasi pertemuan tatap muka. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka bersemangat untuk boleh menjalankan pendidikannya dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk hidup perekonomian kami. Tuhan berkati, mencukupkan, dan sungguh memelihara hidup kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk tiap-tiap pasutri, Engkau tetap menolong kami dalam mengupayakan keharmonisan di masa pandemi ini, supaya kami tetap merasakan berkat-berkat dari Tuhan ketika kami hidup rukun di dalam keluarga kami. Kami juga berdoa untuk GKI Perumnas dan juga Bajem Kota Bumi. Dalam aneka pergumulan yang kami hadapi, tantangan di masa pandemi, kami bersyukur Tuhan tetap menolong kami untuk boleh mengerjakan bagian kami. Dalam kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, hambatan tantangan ketika harus menjalankan ibadah online, ataupun persoalan ketersediaannya dana untuk setiap program-program kerja kami. Tuhan memberkati kami ya Allah, mencukupkannya. Dan kami bahu-membahu saling melayani satu dengan yang lain. Dan biarlah dalam pelayanan kami, iman percaya kami boleh tetap terus ditumbuh kembangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia. Ada banyak polemik yang terjadi soal vaksinasi. Tapi kami tetap berharap percepatan vaksinasi ini segera direalisasikan agar pandemi segera berakhir. Juga kami mempercayakan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya banyak lahan pekerjaan yang diciptakan dan pertumbuhan ekonomi itu nyata ketika pemerintah kami sungguh-sungguh mengutamakan kesejahteraan rakyat Indonesia. Juga kami berdoa Tuhan untuk aneka pergumulan yang lain yang tidak terkatakan. Yang sakit tubuh jasmaninya Tuhan sembuhkan. Yang sakit hatinya Tuhan pulihkan. Dan hidup kerohanian kami pun biarlah tetap kuat, tetap sehat di dalam Tuhan. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebagai ungkapan syukur atas berkat pemeliharaan Tuhan kepada kita, marilah kita bawa persembahan syukur kita seperti yang ada tertulis dalam 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat dapat memberikan persembahan ke rekening gereja seperti yang tertera pada layar atau melalui amplop persembahan dan dimasukkan ke kotak yang ada di sekretariat gereja pada jam kerja.
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan saat ini, di mana kami masih dapat memberikan ungkapan syukur kami melalui persembahan. Tuhan berkati persembahan kami ini, berkati juga tangan-tangan yang akan mengelolanya, berikan hikmat-Mu, kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan-Mu di tempat ini dengan takut akan Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus layak benar dipuji disembah. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus patut tetap dimuliakanlah. Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus dalam segala perilaku hidupku. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus dalam segala ucapan tingkahku. Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus memberi gemar kepada yang sendu. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus yang berbelas bagi yang berkeluh. Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus yang merengkuh beban hidup berat. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus yang tangannya terulur tak benar. Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku. Kristus tentu, ya amin, ku percaya, mau mendengar seruan umatnya. Tiada hal terucap sia-sia, ku kan tetap berdoa pada
Yesus kuasaku, tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin.